Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom kepada seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online El Glow Church Kelapa Gading. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Serta Bapak Ibu boleh menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar kaca Bapak. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Sekarang, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati,
yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita siap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Yang siap boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Yeah, yeah. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, puji
yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Minggu ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Biar ini menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami tidak akan pernah ragukan kasih dan kuasa-Mu. Di masa-masa pandemik ini, biar iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dimanapun engkau berada, mungkin engkau sedang terbaring di rumah sakit, mungkin sedang isoman juga hari ini. Percayalah bahwa dimanapun engkau berduduk, engkau berdiri, engkau sedang menghadap Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan selalu punya banyak cara untuk menyembuhkan, untuk menolong, untuk memberkati, untuk memulihkan engkau. Datang pada Tuhan dengan segala penyembahanmu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang
katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama nyatakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Mari sembah Tuhan, kami tenang, sebab Engkau Tuhan yang besar, sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama angkat suaramu, sembah Dia. Kami takkan pernah ragukan kuasa-Mu yang besar dan ajaib. Sebab janji-Mu Tuhan selalu menyertaiku, selalu menuntun langkah kami. Kami datang berseru, kami datang memanggil nama-Mu. Mata kami tertuju kepadamu. Oh, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Dahsyat perbuatan tangan-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Yaralaba takaralaba ralaba takaralaba yaralaba ralaba. Hinama shandaralaba yaralaba yaralaba. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Hirapa takaralaba ralaba ralaba ralaba. Sebab ajaib Engkau ya Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu berkuasa, menyembuhkan, memulihkan kami. Kirapata karalabaralabaralabaralabaralaba yaralaba. Haleluya. Yaralabata karadabababababa. Oh, hinama sharalababaralabata karalaba yaralabaralabaralaba. Nama-Mu besar, Kau Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan kami. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari nyatakan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, nyatakan, oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Sebab Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sampaikan kebenaran-Mu, isi hati-Mu. Dan firman itu pasti memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan kami. Demi nama Yesus aku bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Jemaat GBI Lentera Global yang saya kasihi, yang saya cintai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari yang bahagia ini kita akan membuka hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun hanya melalui sarana internet yang ada, tapi kita tetap bersyukur karena inilah sebuah situasi. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong kita untuk diberkati walaupun hanya melalui sarana internet yang ada. Mari sebelum kita buka hati bagi firman, saya ajak jemaat yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, untuk kita satu di dalam doa, minta Roh Kudus yang pimpin kita. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Aba Bapa. Karena meskipun di tengah-tengah situasi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini, kami boleh tetap melihat janji penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak hanya melihat, tapi kami mengalaminya dalam hidup kami. Dan saat yang indah ini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya Injil adalah kekuatan Allah. Lewat kekuatan yang bersumber daripada firman Allah yang adalah kekuatan-Mu sendiri. Kami percaya kami akan dituntun, kami akan dibimbing untuk setiap hari mengalami kemenangan atas apa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Urapi jemaat-Mu dan urapi hamba. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat permata hati Kristus, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil menurut Matius. Saya bacakan buat saudara Injil Matius pada pasalnya yang keempat. Ya, Injil Matius pasal 4. Pada ayat yang pertama, mestinya sampai ayat yang ke-11, tetapi saya persingkat sampai di ayat yang keempat saja. Nanti Bapak Ibu jemaat boleh membacanya di rumah. Satu perikop sampai selesai tentang pencobaan di padang gurun. Saya bacakan untuk kita sekalian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah
supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus menaruh sebuah tema di hati saya. Temanya adalah ketika hidup beriman kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, temanya adalah ketika hidup beriman kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, satu hal yang saya sungguh percaya dan saya yakin Bapak Ibu jemaat juga percaya, bahwa ketika kita percaya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 1:12, diberi kuasa, diberi mandat menjadi anak-anak Allah. Ya, jangan lupa Yohanes 1:12. Ini sebuah mandat surgawi yang sorga nyatakan dalam hidup beriman kita waktu kita percaya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan ini. Nah, ketika proses kita jadi anak sudah selesai, tidak berhenti sampai di situ. Tolong camkan ini, tidak berhenti. Nah, kita lihat dalam hidup beriman kita, saya percaya kita semua tahu. Firman Tuhan berkata, mulut mengaku, hati percaya diselamatkan. Kita terima keselamatan dalam Kristus. Ya dan amin. Nah, akibat karena kita anak, sorga bertindak. Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 pada ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Jadi akibat dari Yohanes pasal yang pertama, ya, akibat dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 12, apa yang terjadi di Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, Yohanes 1:12 tadi, ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Hubungan dipulihkan. Jadi waktu proses kita percaya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulut mengaku, hati percaya, kita dibaptis, sorga bertindak, Dia mengutus roh anaknya, Roh Kudus ke dalam hati kita. Jadi bagi setiap orang beriman dari gereja manapun dia berasal, Roh Kudus ada dalam kehidupannya. Ini penting untuk dihayati. Tapi seringkali kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak kita fungsikan secara baik. Tidak kita fungsikan secara normal dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kita tidak mengalami karya atau perbuatan Roh Kudus di dalam proses pengiringan kita akan Tuhan yang seringkali mengalami benturan, masalah, tantangan hidup, gelombang badai. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ketika kita percaya terima Kristus, Yohanes 1:12, sorga bertindak. Maka Bapa di sorga, otoritas tertinggi, Dia langsung perintahkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Yang berseru ya Aba ya Bapa, hubungan dipulihkan. Kita panggil Dia ya Aba ya Bapa,
Selain hubungan dipulihkan, kehadiran Roh Kudus sebagai bukti bahwa mulai hari itu kita sudah dimateraikan menjadi milik sorga, menjadi milik kepunyaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, dahsyat. Jadi apa yang sorga lakukan sempurna adanya. Tidak ada lagi yang kurang. Puji Tuhan, haleluya. Nah, dalam perenungan kita pada saat ini, dalam tema ketika hidup beriman kita dikendalikan oleh Roh Kudus, saya rindu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, kita semua ditolong oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kita yang berat, penuh pergumulan dan tantangan ini. Nah, atas dasar iman, pengharapan kita akan janji firman, semua kita yakini bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yes, itu ya, dan amin. Jangan lupa itu. Tetapi yang seringkali membuat kita salah tafsir, bisa juga demikian. Membuat kita kurang memahami, bisa juga demikian. Karena seringkali ada begitu banyak persungutan-persungutan yang keluar dari orang-orang beriman. Hampir mirip Israel ketika dibawa keluar dari Mesir. Di padang gurun memasuk tanah Kanaan, penuh dengan persungutan. Dan ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita kurang memahami. Dalam pola pikir kita, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa roh, penuh dengan karunia roh, lalu perjalanan kita akan aman, nyaman, tentram, damai, air tenang, sukacita, bahagia. Nanti dulu bos, saya tidak pungkiri itu. Dalam perjalanan hidup saya mengiring Kristus, saya mengalami Tuhan berikan sukacita, damai, sejahtera, ketenangan, ketentraman, saya alami sampai hari ini. Tapi di balik semua yang terjadi, jangan lupa bahwa acap kali juga ada badai, ada gelombang, ada masalah, ada tekanan hidup yang terjadi. Bagi yang sungguh-sungguh teguh dalam iman pengharapan akan janji Tuhan, dia tetap percaya Roma 8:28. Tapi bagi yang tidak sungguh-sungguh, dia akan berkata, Allah di mana? Karena konsep kita terlalu dikuasai oleh konsep kemanusiaan kita. Bahwa kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah bisa berbahasa roh, sudah bisa diurapi Roh Kudus, lalu jalan mulus, jalan rata. Nanti dulu. Tidak, saudara. Perhatikan anak Allah, Kristus. Matius pasal 4 tadi yang kita renungkan. Setelah selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Alkitab berkata, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Roh bawa ke padang gurun, bukan ke bait Allah, ke padang gurun. Wow. Kita selesai dibaptis, ya biasanya tuh kan, ya Kentucky, hoka-hoka bento, dan segala macam. Salahkah? Tidak. Silakan saja. Puji Tuhan, haleluya, kalau ada berkat. Sebagai rasa syukur. Tapi perhatikan bagian ini. Ketika Yesus selesai dibaptis, Roh Kudus membawa anak Allah ini ke padang gurun dalam posisinya sebagai manusia sejati. Di sana 40 hari dia puasa. Dia punya otoritas untuk berkata kepada Bapa, kok padang gurun sih? Tapi dia tidak lakukan itu. Beda dengan kita. Seringkali kita mau hanya jalan mulus, tapi ketika Kristus bawa, Roh bawa ke padang gurun, kita bersungut-sungut. Kita kecewa. Saya kan sudah melayani, saya bahasa roh, saya kasih perpuluhan rutin, saya memberkati banyak orang. Kenapa ini terjadi? Nanti dulu. Sabar. Cara Roh bekerja sangat berbeda dengan pola pikir kita. Jauh.
Banyak orang akhirnya kecewa dengan Kristus ketika hidup kekristenannya diperhadapkan dengan berbagai macam gelombang kehidupan. Mari bangkit, saudara. Kita singkirkan semua kesalahpahaman kita. Kadangkala kita berpikir kita sudah melakukan banyak hal. Ada Roh Kudus dalam diriku jadi semua mulus. Tidak. Lihat, Kristus dibawa ke padang gurun. Di sana dia dicobai. Perhatikan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, Roh Guru besar, Roh Kudus tentunya, untuk dicobai iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Wow. Ayat 3. Datanglah si pencoba iblis, dan ia berkata kepada Kristus, jika engkau anak Allah. Ini dia. Kata jika tadi ini seakan-akan ada satu kondisi di mana iblis ingin buktikan, dunia ingin buktikan, benar enggak engkau anak Allah? Sudah dibaptis kan? Ya, udah dibaptis. Tapi sorga izinkan padang gurun, Roh menuntun dia ke sana untuk membuktikan jika engkau anak Allah, jika engkau utusan sorga, uji dirimu sekarang. Begitupun dalam hidup kekristenan kita. Dibaptis bukan berarti selesai, Bapak Ibu. Silakan mau dibaptis di Sungai Yordan kah? Dibaptis di kolam renang di Kelapa Gading kah? Di laut, di sungai kah? Silakan. Di sana kita sedang merubah sebuah komitmen, status identitas diri kita. Bahwa waktu kita dibaptis, kita sudah menjadi orang-orang yang bertobat. Karena baptisan berbicara tentang hidup lama ditenggelamkan, lahir hidup yang baru. Nah, gambarannya ini sama. Yesus juga dibaptis. Dia tunduk kepada sakramen yang sudah ditetapkan. Tetapi setelah keluar dari padang gurun, dari Sungai Yordan, dibawa ke padang gurun. Supaya di sana dibuktikan jika engkau anak Allah, jika engkau datang dari sorga, jika engkau yang kudus, buktikan dirimu. Di mana? Padang gurun. Begitulah hidup kekristenan kita. Jadi selesai dibaptis bukan berarti sudah selesai. No. Roh akan menuntun kita untuk masuk padang gurun. Mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami pergumulan. Jangan kambing hitamkan iblis. Sehingga di sini saya ingatkan, perlu keakraban kita dengan Roh Kudus. Sehingga kita tahu, ini perbuatan siapa? Kenapa ini terjadi? Mungkin saja karena kealpaan kita. Mungkin saja karena ketidaktaatan kita, tapi ketahuilah Allah sorga sanggup bekerja melalui ketidaktaatan kita untuk menciptakan sebuah kebaikan bagi kehidupan kita, untuk terus bertumbuh dalam prinsip iman yang benar di hadapan Allah. Ini penting. Ketika itu terjadi, bangun keintiman dengan Roh Kudus. Karena ketika roh itu ada, Alkitab berkata bahwa roh itu lebih besar. Ketika roh yang lebih besar itu lebih dominan dalam hidup kita, perhatikan baik, kekuatan iblis, kekuatan dunia, kekuatan manapun tidak akan bisa membawa engkau keluar dari rencana Allah. Gak bisa. Hanya ketika engkau dan saya lengah, tidak mau lagi dikendalikan. Tapi selama saudara dan saya dikendalikan, perhatikan, iblis tidak akan bisa menjamah kita. Iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita tanpa seizin Bos di atas, Bapa kita di sorga. Haleluya.
Jadi dibawa ke padang gurun supaya di sana terbukti, yes, engkau anak Allah. Oke, kalau engkau anak Allah, robah batu ini jadi roti. Yesus bilang ada tertulis. Dia kembali ke firman, bahwa manusia tidak hanya hidup oleh roti, tapi oleh firman. Jadi akhirnya dalam proses pencobaan itu, Kristus menang. Sehingga, perhatikan, ayat 10 saya bacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Kristus. Kemenangan terjadi. Jadi, implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa pengujian, masalah, tantangan untuk membuktikan sejauh mana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sejauh mana kebenaran firman Tuhan bertumbuh dewasa dalam kehidupan kita. Contoh sederhana, misalnya seseorang ingin menjual emas. Dia datang ke toko emas, dia berkata, Pak, saya mau jual emas. Proses pertama yang si yang punya toko emas ini dia akan lakukan, yaitu dia ambil emas, dia lihat, lalu dia gosok di batu untuk tes, untuk uji. Pertanyaan saya sederhana, lalu kenapa dites? Udah bilang emas kok. Saudara tahu, justru karena perkataan si pemilik emas tadi bahwa saya mau jual emas, maka penjaga toko emas tadi dia uji. Karena perkataan tadi. Kalau yang punya emas itu dia bilang begini, Pak, saya mau jual sesuatu tapi ini bukan emas, ini campuran. Kira-kira dites nggak? Enggak, disuruh pulang. Dia pikir kita gila. Tapi karena kita berkata ini emas, maka dia coba, dia tes, dia uji. Begitu hidup kekristenan kita. Tidak hanya mengaku sudah bertobat, tidak hanya mengaku percaya, tapi justru melalui gelombang persoalan, masalah, tekanan hidup. Di sana kita akan diuji sejauh mana tingkat kedewasaan kita di dalam Kristus. Saya suka berkata begini. Ada analogi yang sangat sederhana. Kapal diciptakan untuk berlayar. Tapi kadang-kadang dia juga mesti berlabuh. Tapi jelas kapal digunakan untuk berlayar. Kekuatan sebuah kapal dia akan teruji bukan ketika berlabuh. Tapi justru ketika dia ada di laut lepas, di samudra luas, diterjang oleh badai dan gelombang. Di sana baru teruji kekuatan kapal itu. Demikianlah hidup orang beriman. Ketika yakinan percaya, ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, Roh Kudus menjadi pemilik utama atas kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kalau sorga tidak izinkan. Apapun yang terjadi, otoritas Allah tetap turun dan terjadi, berfungsi dalam kehidupan kita. Tidak ada seutas rambut maupun jatuh tanpa seizin Bapa di sorga. Kata firman. Jadi maksudnya apa? Artinya apapun yang terjadi, ada Kristus yang tidak pernah membiarkan kita, ada Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini yang seringkali menjadi penyebab kita bersungut-sungut, kita kecewa, kita undur dari Tuhan. Kenapa? Kita salah konsep. Kita berpikir bahwa kalau sudah dipenuhi Roh Kudus lalu bebas hambatan. Nanti dulu bos. Enggak. Kristus dibawa ke padang gurun. Haleluya. Tapi justru di padang gurun sana, keaslian kekristenannya teruji. Jadi sebenarnya sederhana saudara. Mau lihat keaslian seorang Kristen, tidak ketika dia sedang diberkati. Tidak ketika dia sedang nyaman, tentram, aman, damai. Tapi lihat keaslian seorang Kristen waktu diperhadapkan dengan padang gurun. Aslinya akan keluar. Jadi ketika Roh Kudus yang kendalikan hidup kita, Roh Kudus bisa bawa kita ke padang gurun seperti Kristus. Haleluya. Tapi di sana terbukti bahwa Kristus berasal dari sorga. Dia anak Allah. Ya, perhatikan saya ada baca ayat
ayat pasal 3. Coba kita lihat pasal 3. Jadi Matius pasal 3, sesudah dibaptis ayat 16, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi sorga berarti ini anak Allah. Tetapi dunia perlu bukti dan Kristus lakukan itu sebagai manusia sejati. Dicobai di padang gurun selama 40 hari. Dan dia menang. Nah berarti saudara dan saya pun sudah memiliki kunci kemenangan itu. Kalau kita memiliki sebuah konsep yang benar, yang tepat menurut Alkitab. Jadi kekristenan tidak hanya jalan mulus, tidak hanya jalan tol, tidak hanya laut tenang. Kali roh bawa kita untuk mengalami goncangan badai gelombang. Supaya di sana kita teruji keaslian kekristenan kita. Haleluya. Saya akan tutup di 6 menit sisa. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 16. Ya, Kisah Rasul pasal 16. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah seluruh perikop yang ada. Ini menarik sekali. Ketika Roh memimpin Rasul Paulus, Silas dan teman-teman. Ketika Roh Kudus kendalikan mereka. Alkitab berkata, ayat 4, Kisah 16. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia dan Roh Kudus mencegah mereka. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi mau beritakan Injil di Asia, Roh Kudus cegah. Lihat. Mau beritakan melintasi Misia, tiba di Troas, beritakan Injil di Bitinia, Roh Kudus juga mencegah. Lalu setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam hari, Paulus dapat penglihatan. Ada orang-orang panggil. Dari penglihatan itu Alkitab berkata, mereka menarik kesimpulan bahwa kita harus beritakan Injil di sana. Karena di Bitinia Roh Kudus cegah, di Asia Roh Kudus cegah, malam dapat penglihatan. Kita harus menyeberang ke Makedonia. Lalu mereka datang, kota pertama di sana yaitu Filipi, dan beritakan firman dengan luar biasa. Haleluya. Dan banyak orang bertobat percaya terima Kristus. Oke, Roh Kudus cegah beritakan Injil di Bitinia, Roh Kudus cegah masuk ke Asia, malam dapat penglihatan, pagi berangkat. Setelah KKR besar-besaran banyak orang bertobat, singkat cerita di antara orang banyak yang ada di Filipi, ada seorang perempuan yang punya roh tenun. Jadi di atas dia juga ada bos-bosnya. Jadi perempuan ini dipekerjakan. Jadi ada orang-orang tertentu yang mengambil hasil dari si wanita yang tukang tenun ini. Nah dia seakan-akan dalam pembacaan ini dia mengacaukan. Dia membuat Paulus kehilangan damai sejahtera. Dan akhirnya puji Tuhan ditegur dalam nama Yesus. Dia mengalami kelepasan dari semua roh yang selama ini mengikat akan ibu ini. Di sisi lain puji Tuhan, haleluya dong. Tetapi di sisi yang lain tuan-tuannya merasa dirugikan. Merasa penghasilan mereka terhambat. Dan singkat cerita, akibat dari pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dan dahsyat itu, Paulus dan Silas, Alkitab berkata, langsung digiring oleh pegawai-pegawai di kota itu, pengawal-pengawal di kota itu. Langsung kemana? Bukan ke mall, ke penjara, saudara. Di sana mereka dipenjara. Saudara,
Saya bisa bayangkan kalau saya hadir di situ. Paulus, sini. Ini gara-gara kamu punya penglihatan. Penjara nih kan. Tapi lihat orang-orang yang taat dan membiarkan hatinya dikendalikan Roh Kudus. Dalam penjara Filipi mereka tidak bersungut-sungut. Tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena mereka imani ini pekerjaan roh. Ini kendali Roh Kudus. Mereka yakini itu. Sehingga di balik penjara sekalipun, di dalam penjara sekalipun, di balik jeruji besi sekalipun, pujian penyembahan tetap mereka naikkan kepada Bapa di sorga. Puji Tuhan, haleluya. Alkitab berkata pada malam itu mereka dibelenggu. Kaki tangan dibelenggu, ditaruh di tempat tahanan yang paling tengah, dijaga ketat. Tapi semua yang terjadi, semua yang mereka alami, tidak menghalangi mereka untuk memuji, menyembah Allah. Pujian diangkat. Dan firman Allah berkata, rantai-rantai penjara terlepas. Rantai-rantai yang membelenggu kaki tangan mereka terlepas. Saudara lihat ini. Sorga bertindak atas orang-orang yang membiarkan dirinya dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bawa ke penjara. Tadi supaya terbukti engkau anak Allah atau bukan. Terbukti anak Allah. Yang kedua dibawa ke penjara. Karena ternyata Tuhan punya sebuah rencana. Sorga punya rencana besar. Agar melalui mujizat yang terjadi, rantai-rantai penjara terlepas. Paulus keluar dan Silas. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Artinya apa? Melalui kesulitan yang kita alami, tantangan hidup yang kita alami, ketika kita tetap berpegang, mau dikendalikan oleh pekerjaan Roh Kudus, otoritas Roh Kudus, yakin dan percaya ada sesuatu yang maha dahsyat di depan sana yang Allah sedang kerjakan melalui hidup dan pelayanan kita. Kepala penjara bertobat. Tadi terbukti Kristus anak Allah. Di sini lewat proses sakit penjara. Tapi mereka tidak bersungut-sungut karena mereka yakin ini pekerjaan roh. Tidak saling menyalahkan. Bahasanya apa? Mengalir aja. Udah, ambil gitar puji Tuhan. Sehingga tahu lagu itu apa, malam itu lagu apa. Mungkin saja El Shaddai, El Shaddai. Rantai-rantai terlepas. Kepala penjara ingin bunuh diri. Paulus bilang, bos jangan, kami masih ada di sini. Dia kaget dan dia berlutut menyembah Paulus dan Silas. Dan Alkitab berkata, seisi rumah bertobat terima Yesus. Beri diri dibaptis. Haleluya. Selama kita hidup, kesulitan silih berganti terjadi. Tapi ketika hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus, Roh Kudus tidak pernah bekerja tanpa sebuah tujuan. Ada tujuan. Kiranya apa yang kita terima pada saat ini memberikan kita pemahaman, peneguhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk terus menjalani kehidupan ini sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus kita alami. Puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk tema ketika hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus menerjemahkan kepada kami firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Taruh itu di hati kami dan mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar dan pemberita, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami rela memberikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau intim kepada Engkau. Kami mau dekat kepada Tuhan. Kami mau mendekat kepada Bapa kami. Kau tunjukkan kasih setia
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan bersama-sama di dalam doa dan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga yang memberkati Tuhan umat-Mu ketika umat-Mu sedang berperang melawan COVID-19 ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya umat-Mu disembuhkan, dipulihkan, dimenangkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan memakai kehidupannya, memakai pelayanannya, bahkan Tuhan memberkati keluarganya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan dan dituai di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga ya Tuhan yang akan memulihkan negeri kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan
dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo ya Tuhan, berserta dengan Wakil Presiden, bahkan juga kepada para menteri dan juga pemerintahan yang ada Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memakai Tuhan pemerintahan ini semuanya Tuhan. Semuanya datang daripada Tuhan. Tuhan berikan hikmat, bahkan roh takut akan Tuhan ada di dalam pemerintahan yang ada ya Tuhan, supaya setiap kami semuanya rakyat Indonesia Tuhan diberikan kedamaian, bahkan damai sejahtera yang adil dan makmur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyatora Harjo bersama dengan 4 wakilnya, berserta dengan juga keluarga besarnya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pakai para hamba-hambamu ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menggenapi Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK5 Tuhan, Pendeta Dr. Timotius Hardono Tuhan, bersama dengan keluarganya di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa akan dituai untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami semua, bahkan Engkau menyertai kami sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Allah kita Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita secara jasmani maupun secara rohani. Dan kita menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya tahu berkat Tuhan menyertai saudara dan saya. Perlindungan Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan dan karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu, di dalam segala pekerjaanmu, dan di dalam segala pelayananmu. Dan engkau akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus di dalam sepanjang kehidupanmu. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, perlindungan atas segala penyakit COVID, segala virus, segala apapun. Mari saatnya terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan amin. Kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi